Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Kifayatul Ahyar tentang puasa, yang mana sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Ramadan. Dan kita harus memahami sedikitnya tentang fikih Ramadan tersebut, sehingga puasa kita bernilai memiliki kualitas yang sangat bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja. Qala wa syara'id wujubis shaum salasah. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 macam. Yang maksud dengan syarat itu adalah yang mana jika ada si pelaku itu memiliki tiga hal ini, ya, maka dia telah diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Yang pertama dia adalah Islam syaratnya. Yang kedua adalah wal bulugh, dia baligh, wal aql, dan dia juga berakal. Nah, orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan orang kafir tidak wajib untuk berpuasa. Orang kafir tidak wajib untuk berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya, karena dia tidak dalam keadaan beragama Islam. Wal bulugh, dan dia telah baligh, berakal. Kalau dia sudah berusia kalau dia laki-laki sampai mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah, maka diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Wal aqal, dan dia berakal, artinya tidak gila. As-shaumu fil lughah, puasa itu secara bahasanya adalah al-imsaku an syai', menahan dari sesuatu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yakni dalam surah Maryam ayat 26. Apa katanya? Inni nadartu lirrahmani sauman. Ya, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah sauman, puasa. Maksudnya di sini adalah imsakan, yaitu menahan. Ini secara bahasa, yaitu menahan. Kalau Siti Maryam itu dia puasanya adalah tidak berbicara kepada orang lain. Itu secara imsak, secara bahasanya dalam menahan. Bahwa fi syar'i, sedangkan dalam syariat atau dalam secara istilahnya, imsakun maksusun min syakhsin maksusin fi waqtin maksusin bi syara'ita. Maksudnya adalah menahan, imsakun maksus, ya, menahan khusus. Ya, artinya apa? Menahan secara khusus itu imsakun maksusun, menahan dari yang khusus, min syaksin maksusin, ya, terjadi sama orang-orang yang khusus, waktu-waktu yang khusus, dengan syarat-syarat yang khusus. Artinya apa? Menahan dari segala sesuatu yang khusus, seperti misalnya makan, minum, itu menahan dari segala sesuatu yang dikhususkan. Kemudian min syaksin maksusin, orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus siapa dia? Ya, yang tadi, Islam, baligh, berakal, tidak gila. Kalau misalnya dia baligh, sudah berakal, iya, tapi nggak Islam, maka nggak termasuk orang yang khusus. Ya, atau mungkin dia Islam, baligh, tapi dia tidak berakal atau gila, maka ini tidak terjadi kepada orang-orang yang khusus. Artinya orang gila nggak wajib untuk berpuasa, begitu. Atau orang-orang yang pingsan, begitu juga dengan orang yang pingsan, tidak juga wajib untuk berpuasa. Fi waqtin maksusin, waktu-waktu tertentu. Maksudnya kapan? Waktu-waktu tertentu, yaitu di bulan Ramadan, ya, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu diwajibkan untuk berpuasa. Bisyara'ita, yaitu dengan beberapa syarat, misalnya salah satunya dengan niat dan lain-lainnya, gitu ya. Tsumma wujubus shaum
sabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Dan puasa ini ya wujub shaum, puasa ini wajib ya. Sabitun, kenapa? Selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil kitabi dalam Al-Qur'an, wa sunnati dalam sunnah-sunnah para sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih, wa ijma'il ummah, dan semua para ulama sepakat bahwa puasa itu adalah wajib hukumnya. Qala ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian apa syahra bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya apa? Berada pada bulan Ramadan, maka wajiblah untuk menunaikan ibadah puasa tersebut. Dalam hadis, wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, bunyal islamu ala khamsin, ya Islam itu dibangun atas 5. Wa dzakara shaumul Ramadan, ya salah satunya adalah puasa pada bulan Ramadan. Tsumma wujubuhu yata'allaqu bil muslim al-baligh al-aqil al-qadir. Kemudian wajibnya orang berpuasa itu ya berkaitan kepada orang yang pertama adalah orang yang muslim, orang yang baligh, orang yang berakal, dan orang yang mampu. Ya, muslim, baligh, berakal, al-qadir, orang yang mampu. Orang yang mampu ini dalam arti kata mampu untuk menunaikan ibadah puasa tersebut. Seperti misalnya orang yang tidak mampu, kakek tua atau nenek yang sudah tua, sudah sepuh, tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah puasa, maka dia dikategorikan orang yang ghairul qadir, orang-orang yang tidak mampu. Fala yajibu 'alal kafir al-asli, maka tidak wajib berpuasa itu kepada orang-orang yang kafir asli. Kafir asli ini maksudnya adalah orang kafir yang mana dia itu dari lahirnya sudah kafir. Sudah kafir. Maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Fala yajibu 'alal kafiri al-asli, maka tidak wajib berpuasa itu atas orang kafir yang asli. Artinya dari lahir sudah kafir sampai dia dewasa pun kafir juga, maka tidak wajib untuk berpuasa. Li'annahu la yasiminhu, kalaupun dia berpuasa maka puasanya enggak sah. Kalaupun dia berpuasa maka puasa orang kafir itu tidak sah. Idlaisa huwa min ahli ibadah. Kenapa? Karena dia itu tidak dikategorikan orang yang ahli ibadah. Kenapa? Orang yang ahli ibadah itu yang pertama kalinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Rasulullah sebagai nabinya. Kalau dua hal ini dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia kafir. Kalaupun dia beribadah, maka ibadahnya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada pendapat juga sih, seperti kalau saya tidak salah dalam pendapatnya Imam Ibn Taymiyah, kalau misalnya orang kafirnya loyal membantu orang, sedekah dan lainnya, kemudian di usianya 40 tahun 50 tahun dia mu'allaf masuk ke dalam Islam, maka pahalanya itu dikembalikan. Sama seperti orang riya itu ya artinya ingin segala macam ibadahnya itu ingin dilihat oleh orang lain, begitu ya. Kalau dia berzikir, umroh, ibadah lain-lainnya ingin dilihat oleh orang lain. Riya, dalam hatinya ada riya atau sum'ah. Nah, pahalanya habis. Tetapi menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah bahwa ketika dia bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah ya. Ini Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau misalnya dia mati dalam keadaan riya itu ya enggak dikembalikan. Ya, syaratnya apa? Syaratnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir tadi itu kalau dia usianya misalnya dia kafir dari umur 0 dari dia usia balik sampai usia 40-50 tahun baru dia bertobat, padahal semasa dia usia balik sampai 40 tahun itu dia loyal sedekah, loyal memberi menyantuni yatim miskin, membantu untuk para penuntut ilmu dan lain-lainnya, itu tidak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia kategorinya adalah tidak dalam keadaan min ahli ibadah, orang yang tidak ahli ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya,
dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Nah, kalau misalnya dia sudah mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia ini dikategorikan orang yang min ahli ibadah, orang yang ahli ibadah. Wa kadza la yajibu 'ala as-sabi wal majnun. Demikian juga tidak wajib bagi orang yang anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila. Anak kecil itu sampai yang seperti apa? Orang yang anak kecil itu usianya 0 sampai usia dia balik atau mimpi basah, atau perempuannya dalam keadaan haid. Maka ini dikategorikan anak kecil, ya, sobi, anak kecil. Dan dia nggak mesti untuk membayar qadha anak kecil tersebut, ya. Wal majnun, dan orang gila. Orang gila termasuk, ya, orang gila ini tidak dikategorikan wajib untuk berpuasa. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena ada perkataan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salasatin, ya, pena itu diangkat dari 3 hal, ya, salah satunya adalah minhum as-sabi, ya, itu ada anak-anak, wal majnun, dan orang gila. Wa amma man la yaqdir ala shaum aslan, adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa, ya, secara dasarnya, aulau soma li adarra bihi dararan ghaira muhtamalin, atau memang dia kalau misalnya dia berpuasa maka akan menimpa baginya itu mudarat yang lebih besar. Kalau dia berpuasa maka akan menimpa baginya mudarat yang besar. Dia sakit, dia ingin puasa, dia paksakan dirinya untuk berpuasa, maka kalau dia berpuasa maka akan menambah sakitnya itu. Nah, kenapa? Karena misalnya dia dalam keadaan sudah sepuh, atau maradin, atau dalam sakit, la yurja bur'uhu, ya, la yurja bur'uhu, yang mana penyakit itu nggak kunjung sembuh atau menahun, fala yajibu alaihi shaum, maka tidak wajib baginya itu untuk menunaikan puasa. Naam, yalzimu an kulli yaumin muddun min ta'amin fil asah. Di sini mu'allif mengatakan wajiblah bagi dia itu, ya, an kulli yaumin, pada setiap harinya itu, muddun min ta'amin, memberikan makanan pokok itu, ya, kepada kepada fakir dan miskin lah, begitu, ya, dalam syarah yang lain dan kitab yang lain. Wajib bagi dia itu memberikan kepada fakir miskin 1 mud. Nah, 1 mud itu 1 genggaman tangan orang dewasa, ya, beras 1 genggaman tangan orang dewasa. Nah, menurut almarhum Syekh Wahab Zuhaili, yang dikategorikan 1 mud itu adalah 0,68 liter, ya, 0,68 liter. Fil asah, ini menurut pendapat yang sahih, yang benar. In kana musirun bihi, kalau dia mampu. Nah, kalau dia mampu bayar, ya, kalau dia mampu bayar. Kalau kana mu'siran hina idin rumah aisar falyalzimuhu, kalau misalnya, ya, kalau kana mu'siran, kalau dia misalnya sulit ketika itu, kemudian dalam rumah aisar beberapa waktu kemudian dia mampu untuk membayarnya, fahal yazimuhu, maka apakah dia wajib untuk membayar yang demikian itu? Fihi qaulan, ya, maka ini ada 2 pendapat. Kafaratul jima, sama seperti membayar kafaratul jima, ya, berhubungan seksual suami istri di siang hari Ramadan. Idza kana mu'siran kuma aisar, ya, kalau dia sulit, dalam keadaan sulit kemudian mampu, maka ini wajib dia membayar membayar hutang atau membayar dengan memberi makan kepada fakir dan miskin sebanyak 1 mud atau 6,68 liter makanan pokok. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok akan masuk kepada wajib-wajibnya puasa, ada 5 macam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.